Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 4 Desember 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 30 ayat 19 sampai 21, dilanjutkan ayat 23 sampai 26. Sedangkan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan, wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara dan saudariku, siapa di antara kita yang tidak menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang sehat, bahagia, sukacita? Saya kira kita semua masing-masing menginginkannya. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menubuatkan bahwa kerajaan Allah akan mengatasi kesedihan dan kesulitan dan membawa kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran sejati bagi umat Allah. Yesus, dia juga memahami misinya untuk membawa kerajaan Allah dalam segala kepenuhannya kepada kita. Inti dari pesan Injil hari ini cukup sederhana. Kerajaan atau pemerintahan Allah sudah dekat. Saudara dan saudariku, apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri setiap orang atau mereka yang percaya kepada Tuhan dan yang menghormati Dia sebagai Raja dan Tuhannya atau Tuhan mereka. Dalam doa Bapa kami, kita berani meminta Tuhan untuk memerintah sepenuhnya dalam hidup kita dan di dunia tempat kita tinggal ini. Kita doakan semoga kerajaan-Mu datang dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius bab 5 ayat 10. Pemberitahuan Yesus tentang kerajaan Allah disertai dengan tanda-tanda dan keajaiban. Orang-orang disembuhkan tidak hanya secara rohani, tetapi juga secara fisik. Pertanyaan buat kita, apakah kita percaya pada kuasa kerajaan Allah untuk hidup kita? Biarkan kata-katanya mengubah pikiran dan hati kita, sehingga Dia dapat memerintah di setiap bidang kehidupan kita. Yesus menugaskan murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan yang Dia lakukan, yaitu untuk menyampaikan firman Allah dan untuk membawa kuasa penyembuhannya kepada yang lelah dan tertindas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma." Apa yang telah mereka terima dari Yesus, semuanya gratis, sekarang harus mereka sampaikan juga kepada orang lain tanpa mengharapkan pembayaran atau imbalan apapun. Mereka harus menunjukkan bahwa kepentingan pertama-tama mereka dalam hal ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan materi, apalagi untuk kepuasan dan ketenaran diri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kata-kata Yesus dalam Injil sama relevannya untuk saat ini. Kerajaan surga, kerajaan Allah tersedia bagi mereka yang siap menerimanya. Kita tidak dapat membeli surga, tetapi jika kita menerima kasih dan belas kasihan Tuhan Yesus,
kita sudah memiliki surga di dalam hati kita. Tuhan membawa kerajaannya, pemerintahan surgawi kepada mereka yang menerima Dia dengan iman dan ketaatan. Ketika Tuhan kembali dalam kemuliaannya, Dia akan sepenuhnya memulihkan kerajaannya yang damai dan adil. Apakah kita berdoa dan berjaga-jaga dengan penuh harapan, penuh keyakinan agar kerajaan Allah datang dalam segala kepenuhannya? Saudaraku, kerajaan Allah sudah dekat. Wartakanlah apa yang kita dengarkan dalam Injil, apa yang kita dengarkan, kita renungkan dalam firman Tuhan. Wartakanlah itu dalam hidup sehari-hari kita, agar kerajaan Allah itu nampak. Suatu saat nanti kita akan siap untuk masuk dalam kerajaan Allah itu di surga bersama Bapa. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, bangkitkan semangat kami agar kami tidak cepat merasa puas dalam menjadi murid-Mu, agar kami terus bekerja, agar kami terus mewartakan. Bangkitkan iman kami agar kami selalu melihat contoh yang ada padamu. Beri kami keberanian untuk hidup dan mewartakan pesan-pesan kerajaan-Mu, dan agar kami menjadi tanda kenabian kerajaan-Mu kepada dunia ini, kepada sesama kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.